Kadang kita ini seperti katak dalam tempurung. Kita merasa hebat, merasa paling pinter, paling jago karena kita cuma tahu apa yang ada di dalam tempurung. Kita ini sudah tertinggal jauh. Kita perlu buka mata lebar-lebar. Lihatlah apa yang dilakukan oleh negara-negara lain, terutama negara yang lebih berhasil di bidang kedokteran. Dengan kerendahan hati, belajarlah dari mereka dan kejarlah apa yang kurang untuk menjadi lebih baik. Pagi hari ini kita akan memulai pembangunan Rumah Sakit Bali International Hospital yang ini nantinya akan bekerja sama dengan Mayo Clinic dari Amerika. Kita harapkan nanti menjadi KEK kesehatan. Dan kita harapkan tidak ada lagi, kalau ini jadi, tidak ada lagi rakyat kita, masyarakat kita yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena kita tahu setiap tahun ada kurang lebih 2 juta masyarakat kita yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan layanan kesehatan. Baik itu ke Singapura, baik itu ke Malaysia, baik itu ke Jepang, baik itu ke Amerika dan ke tempat-tempat lainnya. Dan kita kehilangan 97 triliun rupiah karena itu. Rp97 triliun per tahun, bukanlah uang yang sedikit. Terus terang kalau saya ditanya 97 triliun itu nolnya berapa, saya nggak bisa kasih jawaban langsung. Yang saya tahu nolnya itu banyak sekali. Dan uang sebanyak ini bisa dipakai untuk apa? Misalnya rumah sakit tipe A, tipe yang paling bagus dengan spesialis yang lengkap dan subspesialis. Saya pernah baca di Kalimantan, biaya untuk membangun rumah sakit seperti ini adalah 1 triliun rupiah. Jadi 97 triliun rupiah ini bisa dibangunkan 97 rumah sakit tipe A. 2 juta masyarakat Indonesia berobat di luar negeri. Ini jumlah yang sangat banyak. Ini sangat berbeda dengan masyarakat di Singapura dan Malaysia. Sangat sedikit yang berobat di luar negeri. Ada, tapi jumlahnya tidak mencolok. Dan malah sebaliknya, Singapura dan Malaysia bisa menarik pasien dari luar negeri untuk medical tourism. Dan sebagian besar pasiennya berasal dari Indonesia. Sebelumnya, jika Anda baru di channel ini, perkenalkan, nama saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang dan bedah tulang belakang di Mount Elizabeth Hospital, Singapura. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya akan terus bagikan info-info kesehatan yang akurat, up to date, dan bisa dipercaya. Dan yang mudah dimengerti oleh Anda semuanya. Saya rasa Pak Jokowi sangat serius untuk memperbaiki pelayanan kesehatan di Indonesia. Rumah sakit berstandar internasional dibangun di Bali. Bekerja sama dengan Mayo Clinic, rumah sakit yang sangat terkenal di dunia. Saya sangat berharap ini berhasil. Tapi ada tantangan yang cukup besar. Sebenarnya membangun infrastruktur, membangun rumah sakit yang bagus, menyediakan peralatan yang canggih kelas dunia, ini adalah aksesori yang mudah dilakukan asal ada uang. Yang jauh lebih susah adalah memperbaiki sistem kedokteran yang feodalis.
Sekarang tenaga kerja kesehatannya dari mana? Dokter-dokternya dari mana? Kalau dokternya dari Mayo Clinic atau dari luar negeri sana, apakah mereka bisa praktek di Indonesia? Ada Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 yang membuat dokter asing susah praktek di Indonesia. Dokter diaspora atau dokter Indonesia yang training atau berkiprah di luar negeri, ini saja susah banget kalau mau masuk dan praktek di Indonesia. Banyak sekali syarat-syarat yang menyulitkan, apalagi dokter asing. Undang-undang ini adalah sumber dari banyak sekali masalah kedokteran yang ada di negara kita. Harus direvisi atau kalau bisa dirombak secara total. Kalaupun dokter asing bisa praktek di Indonesia, untuk mendatangkan mereka yang berkelas dunia, apakah yang ditawarkan pemerintah ke mereka? Tentunya gajinya harus besar. Paling tidak harus lebih besar daripada apa yang mereka dapatkan di negara mereka. Itu pun mereka belum tentu mau meninggalkan comfort zone mereka dan pindah ke Indonesia. Cara yang lebih sustainable dan jangka panjang adalah memperdayakan anak-anak bangsa, dokter lokal dan dokter diaspora. Akar permasalahan dari krisis kepercayaan ini harus diselesaikan. Kita tidak bisa sweep under the carpet atau mengabaikan keinginan masyarakat kita yang berobat di luar negeri. Apa yang mereka cari yang tidak bisa didapatkan di Indonesia? Yang paling tepat menjawab pertanyaan ini adalah pasien sendiri. Kenapa mereka tidak puas dengan pelayanan kesehatan dalam negeri? Ini adalah masalah besar yang perlu diselesaikan bersama-sama secara transparan. Bagaimana dengan dokter diaspora? Apakah mereka bisa menjadi solusi? Dokter diaspora, sekali lagi dokter Indonesia yang berkiprah di luar negeri, ini diajak untuk kembali ke Indonesia untuk membantu medical tourism. Saya tidak tahu pasti apakah ini berarti standar dokter diaspora inilah yang dipakai sebagai daya tarik bagi pasien, supaya pasien tidak keluar negeri. Kemungkinan besar begitu. Tapi anehnya waktu mereka balik ke Indonesia, malah mereka disuruh adaptasi menyesuaikan dengan standar lokal. Itu pun masih dipersulit. Jadi di sini ada yang tidak sinkron. Kenyataannya ya, kalau kita bicara jujur, tanpa adaptasi, mereka dokter diaspora yang punya kesempatan lanjut di luar negeri, yang mempunyai kedudukan tinggi, terhormat, dan yang sudah nyaman di sana, kemungkinan besar tidak akan kembali ke Indonesia. Apalagi disuruh adaptasi. Saya berbicara seperti ini bukannya saya memperjuangkan kepentingan saya secara pribadi. Banyak dokter-dokter diaspora yang hebat, bukan dokter abal-abal, kalau balik ke Indonesia dipersulit. Inilah yang perlu diperjuangkan. Kalau di Singapura, saya ini adalah dokter asing. Tapi anehnya, lebih mudah bagi saya bekerja di Singapura daripada bekerja di negara saya sendiri, Indonesia. Setelah saya lulus kedokteran di Australia, saya bekerja di Singapura sejak 2004. Saya ini langsung bekerja sebagaimana dokter lulusan Singapura bekerja, tidak dibedakan. Jadi yang jelas tidak ada program adaptasi. Tentunya dengan lingkungan yang baru dan budaya yang baru, kami semua perlu menyesuaikan. Tapi kami bisa menyesuaikan dengan cara kami masing-masing. Tidak perlu diatur dalam program adaptasi. Dan nyatanya semua berjalan baik-baik saja. Bagaimana dengan adaptasi di Indonesia?
ini untuk menjamin kualitas dokter atau untuk menghambat? Nobody knows. Tapi kalau kita ingin maju dan bisa bersaing dengan negara lain, kenapa tidak mengupgrade semua dokter di Indonesia, terutama yang masih muda, dengan ujian berstandar internasional, seperti Royal College of Surgeons atau Physicians Examination, atau American Board of Medical Specialties Examination. Bukankah ini jauh lebih baik, lebih forward thinking, dan lebih visionary bagi kemajuan kedokteran di Indonesia? Saya pernah ikut ujian Royal College of Surgeons Edinburgh di Inggris. Memang ujian ini tidaklah mudah, sulit sekali. Untuk bagian bedah tulang, ujian FRCS ortopedik ini menjadi syarat untuk menjadi spesialis sekitar 20-25 tahun yang lalu. Saya tidak tahu pasti. Saya bayangkan pasti banyak yang protes waktu itu. Kenapa harus disuruh ujian segala macam? Tapi karena ini sudah menjadi aturan dan dilakukan dengan konsisten, sekarang ujian ini adalah menjadi hal yang normal. Menurut saya ujian ini sangat berguna. Kami bukan hanya diuji kompetensi di bidang medis spesialis kami, tapi kami juga diuji di bidang medical ethics dan communication skills. Bagaimana berkomunikasi yang baik dengan pasien. Good communication skills akan sangat membantu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penanganan medis di Indonesia. Sekarang ini banyak negara-negara, ya, termasuk negara maju yang lagi kekurangan dokter. Mereka dengan gencar merekrut dokter-dokter dari luar negeri, termasuk dari Asia dan Afrika. Mempekerjakan dokter asing adalah solusi yang cepat dan mudah. Mereka bayar biaya pendidikan kedokteran yang sangat mahal dengan uang mereka sendiri. Sebenarnya negara bisa menghemat banyak uang dan waktu. Inilah bagaimana negara-negara maju melihat dokter lulusan luar negeri. Sedangkan Indonesia yang notabene sangat kekurangan dokter, tapi jual mahalnya minta ampun. Kadang kita ini seperti kata dalam tempurung. Kita merasa hebat, merasa paling pintar, paling jago karena kita cuma tahu apa yang ada di dalam tempurung. Kita ini sudah tertinggal jauh. Kita perlu buka mata lebar-lebar. Lihatlah apa yang dilakukan oleh negara-negara lain, terutama negara yang lebih berhasil di bidang kedokteran. Dengan kerendahan hati, belajarlah dari mereka dan kejarlah apa yang kurang untuk menjadi lebih baik. Dokter diaspora dan dokter lokal adalah aset bangsa yang sangat berharga. Bayangkan apa yang terjadi kalau dokter diaspora dan dokter lokal bersatu. Dokter Indonesia tidak lagi dibedakan statusnya produksi dalam negeri atau produksi luar negeri. Sukunya apa, agamanya apa, kaya atau miskin. Tetapi bersatu padu dengan persaingan yang sehat, tanpa curiga, saling mengisi dan saling melengkapi untuk membangun kedokteran di Indonesia. Pasti kedokteran di negara kita akan maju pesat dan suatu hari nanti kita akan bangga dengan apa yang kita punya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, klik like, komen, dan share video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.